Tapi insya Allah ini akan diputar ulang hari Sabtu di RRI. Nah baik, sekarang kita sudah ada Bang Wisnu Pamungkas. Kalau Wisnu Pamungkas itu nama beliau sebagai seorang sastrawan. Tapi beliau ini juga jurnalis yang tentu saja sangat dekat betul dengan almarhum Pak Halim Ramli ini. Alexander Mering ketika berada di Ekuator dulu, sama-sama di Ekuator, mungkin juga hari-hari sebelum itu juga sudah berinteraksi dengan Pak Halim. Nah, kita ingin mendengar dari Bang Mering atau Bang Wisnu ini sosok Halim Ramli yang sepemahaman Bang Wisnu. Nah, silahkan untuk menghemat waktunya Bang Wisnu, dipersilakan. Terima kasih Bang Pai. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu sehat ya. Kita dalam kondisi bukan hanya negara kita tapi juga dunia. Saya kira apa yang diceritakan pengantar yang diceritakan oleh Bang Pai tadi memang sesuatu yang sudah di depan mata kita yang kita hadapi, dan orang-orang tercinta dan orang-orang dekat kita itu bertumbangan. Nah, secara psikologis saya kira itu membuat kita juga sangat berat. Nah, terkait dengan, saya selalu manggil beliau itu ayahanda karena hari-hari berinteraksi dengan beliau. Bahkan saya kira sebelum saya bekerja menjadi wartawan di salah satu koran di Pontianak dulu, ketika saya masih mahasiswa, saya sudah sering membaca tulisan beliau dan mengagumi karya-karya beliau. Nah, saya kira walaupun ketika itu saya belum bertemu fisik, tapi semangat dan karya-karyanya itulah yang memotivasi saya juga untuk menulis dan menekuni dunia kewartawanan, jurnalistik. Dan pada akhirnya memang kita bertemu dalam beberapa kali event sastra. Saya dulu selalu mengikuti, saya ingat almarhum Odis. Nah, ketika itu saya pernah berinteraksi dengan Pak Halim Ramli pertama kali. Nah, kemudian ketika menjadi wartawan, semakin kenal dan sering berinteraksi, sering ngobrol dan sebagainya. Lalu terutama ketika saya menjadi editor di Borneo Tribun dulu, di tahun 2007-2008 kalau nggak salah. Nah, sejak itu saya sering mendengarkan beliau bercerita, memberi petua. Nah, salah satu karyanya yang sempat diberi tanggung jawab ke pundak saya untuk mengedit adalah Mat Blatung, yang kami terbitkan berseri setiap minggu di di Borneo Tribun ketika itu. Dan sekarang itu sudah diterbitkan menjadi trilogi 3 buku. Karena sepanjang tahun beliau menulis Mat Blatung itu yang berisikan macam-macam, sosial, politik, budaya, yang menurut saya sangat sulit mencari orang yang bisa mengkristalisasikan nilai-nilai dalam sebuah cerita dengan tokoh Mat Blatung yang kocak, yang kadang-kadang kayak cerita Abu Nawas lah. Mat Blatung nih, cerdas, menyindir orang, mengkritik orang dan sebagainya. Saya pikir itu adalah satu tokoh yang dibangun oleh ayahanda, ya sebenarnya adalah dirinya sendiri yang dia keluarkan dalam bentuk tokoh Mat Blatung itu. Nah, karena beliau adalah seorang sastrawan, kemudian seorang jurnalis senior, saya terus terang agak takut mengedit tulisan-tulisan beliau. Paling-paling mengedit typo. Kadang-kadang kita berdebat panjang dulu dengan Bang Haji Nur Iskandar ketika itu. Dan kadang-kadang kalau kita buntu, coba telepon beliau dulu. Nah, setelah itu setelah oke oleh beliau baru kita. Dan memang itu beban. Saya yang masih muda ketika itu beban mental sekali diminta mengedit setiap minggu tulisan beliau. Sebelum kami terbitkan di koran Borneo Tribun ketika itu. Satu peristiwa lucu yang saya ingat adalah ketika kami sama-sama mendapat undangan kembara sastra, bahasa dan sastra di Malaysia, di Sarawak.
Itu peristiwa menurut saya yang saya tidak bisa lupakan karena lucu sekali. Nah, beliau ini kan kalau tidak salah itu apa ya, harus makan nasi putih ketika itu. Dalam perjalanan dari Kucing ke Sibu, kalau nggak salah, kami singgah di beberapa tempat di sepanjang perjalanan itu. Cari makan, kita tidak menemukan nasi putih, adanya nasi yang udah kuning, nasi yang udah digoreng, itu kan warnanya udah beda. Nah, ketika singgah di suatu rumah makan, dia selalu mencari nasi putih, beliau. Suatu saat ketika mungkin dia sudah jengkel ya karena mencari-cari nggak dapat-dapat. Nggak ada ke orang di sini nih jual nasi putih katanya. Semua nasi berwarna semua yang disajikan. Saya lupa siapa, Pradono atau Bang Pradono itu siapa yang nyeletuk. Udahlah, Pak, cuci saja pakai air putih nasi itu. Jadi putihlah dia, repot banget. Gitu. Nah, dan banyak sekali momen-momen lucu bersama beliau. Karena dia itu mat belatung menurut saya. Dia kocak, dia apa ya, pemikirannya kritis dan sebagainya. Nah, itu tanpa saya sadari memang juga menempa saya untuk berkarya, menemukan karakter. Salah satu contoh, umpamanya saya membuat kartu oncet ketika itu di apa namanya di koran Ekuator ketika itu. Oncet itu ya kayak karakter Mat Belatung, dia bisa bahasa apapun, bahasa Cina, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Dayak, bahasa Melayu, semua dia bisa bahasa dan menyindir siapa saja, nyinyir kepada siapa saja, dan kadang-kadang celutukannya itu bikin sakit hati, bikin ngakak dan sebagainya. Nah, walaupun ini saya melihat ada kesamaan ketika saya membaca karya-karya beliau ketika mengedit di Bono Tribun, saya merefleksi ketika saya membuat tokoh cerita si Oncet, kartun si Oncet itu ada kemiripan gitu. Nah, itu membuat saya semakin dekat dengan tokoh cerita Mat Belatung dan sering diskusi dengan Ayahanda. Dan beberapa perjalanan kami mengikuti berbagai event budaya, umpamanya beliau selalu berpetuah. Saya paling ingat ketika mendirikan Borneo Tribun tempo hari, kan kami beberapa orang mendapat tawaran umpamanya untuk menjadi wartawan di tingkat nasional ketika itu. Dan konsultasilah kepada Ayahanda sebelum mendirikan Borneo Tribun. Dan pesan beliau, dia cerita, saya dulu Mering, itu ditawari untuk jadi wartawan Kompas. Tapi saya tolak. Kenapa? Saya ingin berkarya di sini, di Pontianak, di Kalbar. Kompas itu koran besar. Kita di sana itu menjadi garam, apa namanya, seperti menjadi garam di laut saja. Tapi kalau di sini kita bisa mewarnai daerah kita. Jadi idealisme kedaerahan beliau itu sangat tinggi. Pengetahuan beliau tentang budaya apa namanya Kalimantan Barat dari ujung Putus Sibau sampai ke ujung ke Ketapang di sana itu beliau sangat fasih, paham, dan itu terlihat di dalam karya-karyanya. Sekira itu Bang Pai sementara yang bisa saya ceritakan, nanti bisa dilanjutkan teman-teman yang lain, kita bisa berdiskusi dan sebagainya. Demikian Bang Pai, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Bang Wisnu. Kalau saya pribadi itu kan termasuk orang yang baru ya, maksudnya mungkin Bang Wisnu jauh lebih lama sudah kenal dengan beliau. Nah, saya juga ingat beberapa peristiwa yang mungkin perlu saya konfirmasi lagi, mungkin Bang Wisnu atau teman-teman yang lain nanti bisa cerita. Jadi ketika saya datang, kemudian aktivitas saya berkesusastraan bersama teman-teman, tibalah ketika kita bikin satu acara di Balai Bahasa, bukan di apa di, aduh maaf, HP saya mau mati. di mana di Balai Sejarah. Nah, waktu itu saya membaca puisi tentang Keraton Kadria. Ketika itu gambar saya hilang ya. Oke. Mohon maaf gambar saya hilang karena HP saya mati ternyata. Tapi saya masih aktif di laptop yang tidak ada kameranya. Jadi tidak ada gambar. Saya lanjutkan bercerita. Nah ketika itu puisi yang saya sebutkan itu Keraton Kadria. Nah, saya kan belum pernah mengalami
situasi kritik, saran, karya di tempat publik seperti itu. Nah, hari itu juga itu Pak Halim yang waktu itu hadir itu mengkritisi apa yang saya tulis, dan ini pengalaman yang luar biasa bagi saya karena jarang-jarang gitu orang orang di Pontianak yang saya temui itu langsung to the point, dan ini membangun tentu saja ya. Saya sangat senang dengan ini. Beliau katakan tidak ada yang namanya keraton Qadariyah. Kelihatan betul bahwa Pai ini tidak riset dalam melakukan dalam berkarya sastra. Seharusnya Pai riset, pergi datang ke keraton. Nah, pergi datang ke arah sana. Di sana itu namanya istana, bukan keraton. Itu kata beliau yang membuat saya merasa wah, ini luar biasa ini orang itu. Nah, pasca kejadian itu intensitas saya dengan beliau itu semakin akrab. Nah, ketika saya punya proyek menulis buku Brian Zevoncia, seorang pemenang lomba gambar perangko di Amerika Serikat. Nah, itu kan konsultasi dengan beliau juga. Nah, konsultasi dengan beliau, nah di situ saya cukup intens dengan beliau dan begitu menyadari bahwa orang ini berharga betul bagi Kalimantan Barat. Disitulah saya tahu kemudian beliau menggambar logo Kalimantan Barat, burung enggang, gading, kemudian menjadi wartawan senior, salah satu pendiri Pontianak Pos, Malang Melintang ke kemana-mana gitu. Bahkan dari Bang Edo, anak beliau itu tadi memberi kabar bahwa dulu itu sempat juga liputan sampai ke Timur-Timur, dan memang sosok yang luar biasa. Nah, ini ada Bang Pradono. Lama lagi mengenal Pak Halim Ramli. Silakan Bang Don. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah untuk ayahanda kita Haji Abdul Halim bin Ramli. Insyaallah husnul khatimah, meninggalkan dengan diksi kekinian, meninggalkan legasi kemuliaan yang semulia-mulianya. Amin. Saya jelas ringkasnya saja ya, saya mohon maaf sebisanya. Wisnu, mohon maaf, Bu Anissa, yang terpampang, Pak Yusri mungkin, siapa yang ada tadi, Pak Haris terakhir. Mohon support saya untuk segera menghilangkan intinya itu. Saya kebetulan sejak SMP 80 awal, persisnya tahun 81 saya pindah dari lulus SD di Singkawang, ke SMP ke-1 di Singkawang, kelas 1, kemudian pindah tahun 81 di Perumnas 1 Jalan M. Saad Ain, yang tempat saya baru di Pontianak ini adalah penguasa wilayah sebagai ketua RW rukun warga adalah Ayahanda Halim. Jadi praktis secara lini masa saya bertetangga dengan almarhum Ayahanda Halim itu sejak tahun 81 dan seterusnya. Itu penguncinya. Bagaimana saya dengan almarhum. Kemudian selanjutnya waktu bergulir, singkat cerita 10 tahun kemudian, persisnya di tahun 90, saya mulai memberanikan diri mengirim sebuah artikel opini di ak saya. Maaf sambil saya lirak-lirik, saya masih ada simpan arsip. Nah, kemudian sebagai tetangga tadi sejak SMP, 10 tahun kemudian saya berkomunikasi, berinteraksi, terkoneksi dengan Ayahanda Halim dalam konteks tulis-menulis. Ini artikel pertama saya di ak saya yang digawangi oleh Ayahanda Halim sebagai penjaga gawang opini, rubrik opini. Masya Allah, masih ada ya Bang ya? Masih tersimpan rapi, luar biasa.
Bang Don. Aslinya Selasa 15 Mei 1910 halaman 4. Nah, ini tulisan debut saya, menulis di hak saya. Kebetulan saat itu Ayahanda Halim almarhum menjadi penjaga gawang. Sejak itu saya mulai menulis. Boleh dikata produktivitas saya di tahun 90 hingga 93 itu satu minggu kadang-kadang 2 artikel dimuat, baik tentang generasi muda, tentang kemahasiswaan, tentang lingkungan hidup, kemudian tentang pendidikan, kemudian tentang kesenian, dan seterusnya. Maka singkat cerita, terjem tidak sekadar mengantarkan tulisan di kantor redaksi sudah di Gajah Mada. Saya duduk. Nah, beliau sekarang kita bicara tentang personalitas almarhum. Dulu juga perokok, Pak Bang Wisnu. Yang ingat betul adalah kretek kretek Bismillah. Iya, Dengan betul. kacamata baca beliau, saya ngomong berdua, dua beranak gitu kan, sambil melinting-linting gitu, buat tembakau sambil disapu-sapu sambil ngobrol dengan saya. Awak tuh, nah ini kata sapaan beliau, mungkin siapa yang sangat khas. Ya, Awak tuh, awak. awak ya, bukan Iya, kau, bukan betul. Jepang. Tetap Ingat, awak ya. saya ingat awak tuh, iya betul. Awak tuh, jangan mutar sana sini. Ini koran harian, kolom terbatas. Kau yang mau kusampaikan apa? Langsung kau tulis apa adanya. Ya kan? Nah, dia sambil melihat kan box tuh, box sortiran tuh. Kau tengok nih, ya kan? Selasa, Senin, Selasa, Rabu, pokok sampai Minggu tiap hari nih, aku ngadap tulisan macam ini. Daripada aku ngadapi tulisan awak 2, 3, 4, 5 halaman, kusut masai kalimatnya, habis waktuku, bagus. Aku ngerjakan yang dah gena-gena nih. Nah, disitulah saya mulai mendapatkan cambukan seperti Pai tadi. Begitu saya ngantar tulisan pertama, langsung Pai, sama Pai, to the point, ngaling-ngaling. Awak tuh jangan mutar-mutar. Kalau artikel mau dimuat bukan karena tulisanmu bagus, bukan apa, tapi bantu kerja redaktur, permudah redaktur supaya dia lebih tidak utak-atik teknis ejaanmu, tapi sudah mendalami isi, lalu redaksi merasa bahwa ini layak dimuat, walaupun bukan setuju atas isi tulisan seperti redaksional, tapi kerja redaktur lebih ringan. Tulisanmu bisa berpotensi untuk segera dimuat karena ejaannya selesai, kemudian isinya mendalam, dan bisa mensupport visi misi media yang kita titipi sebuah artikel. Kira-kira itu Pak interaksi saya dalam konteks dunia penulisan, juga jurnalistik tidak bisa dilepaskan. Saya boleh mengklaim di sini bahwa saya adalah alma mater saya. Mengenal tulisan, kemudian jurnalistik. Boleh dikata 2 tahun saya turun naik tangga lantai 3 itu. Ya kan, sahur bersama, buka puasa bersama, turun tinggal ngambil koran, ya kan, di bawah orang lantai 2 ada macam menganggap kita organik di atas. Sementara itu saya belum memutuskan menjadi wartawan. Itu satu hal mengenai beliau, bagaimana saya interaksi, orangnya to the point, pengasih, tidak mau lihat kita anak muda ini loyo dan sebagainya, langsung cambuk, kasih semangat, dan to the point-nya itu yang sangat menguntungkan, menyelamatkan kita, karena beliau tidak ada basa-basi. Kalau salah, tetap salah, tinggal tergantung kitanya menerimanya. Mau pendek tongkeng atau enggak, itu menentukan kita mau maju atau tidak. Nah itu. Nah jadi, tadi Pai menyebutkan keraton ya Pak ya? Betul, Bang. Kita diskusi dengan beliau tentang penyebutan keraton, dan saya turunkan sebuah artikel di Harian Berkat, penertiban gelar istilah kadrah gitu ya. Intinya gitu. Mungkin Pai tadi belum
tidak mendengar, beliau dipastikan istana yang lanjut juga kan, itu jelas Istana Kadriah. Jadi kan kayak gitu, bukan Ya. keraton. Nah Ya, itu betul. argumentasi beliau valid sebagai orang yang langsung kasat mata melihat bahwa di Lungsi Istana Kadriah itu jelas Arab Melayu tertulis terbaca Istana Kadriah bukan keraton. Nah saya Betul. juga mengkritisi itu bagaimana dalam konteks ini moga-moga lah penyebutan keraton-keraton termasuk apa namanya yang disambas dan sebagainya itu istana atau istana. Nah itu yang sebagai rekomendasi kita bersama. Nah kemudian saya lanjut langsung saya berinteraksi dalam ke jurnalistik, dalam seni budaya. Saya bahkan beberapa periode masuk jajaran pengurus komite di Dewan Kesenian Kalimantan Barat. Salah satu ketuanya, ketua satu adalah Haji Halim Ramli dan sekretarisnya adalah saya. Nah, selama hampir berapa periode, boleh kata 10 tahunan lebih, saya berdua dengan beliau, doa beranak, diskusi dan sebagainya, membuat saya sudah ayahanda almarhum bukan siapa-siapa lagi, sudah orang tua saya, bapak saya. Ketemu pasti takzim, cium tangan dan sebagainya, pelukan. Oh, pokoknya luar biasa. Dan kalau sebagai tetangga itu tadi, setelah saya dewasa, kata orang itu nih pening kepala, saya tak ada tempat tuju, tetap ke HH nomor 25 kalau tidak salah rumah itu kan. Nah, assalamualaikum. Selesai beliau wirid, saya ancar-ancar waktu beliau lengang. Nah, saya datang setelah Isya, pada Isya, di kursi di rumah itu di depan akuarium arwana itu ada box, sofa box tanpa sandaran. Sementara pinggang saya lagi masalah, saya duduk dari Isya sampai ke jejak menjelang subuh, tidak ada terasa yang namanya sakit. Tidak ada terasa sakit, sengal, ngantuk dan sebagainya. Asik berdua bener, berdua dengan almarhum bercengkrama tentang segala macam lah. Dunia akhirat itu udah keluar semua lah semuanya. Nah, suka tidak suka, setuju tidak setuju, saya sebagai pribadi sudah diwarnai oleh almarhum. Mau hitam mau putih, apa yang ada dengan saya, kalau beliau yang saya tercucikan berarti beliau lah yang mencucikan saya. Saya sudah seperti apa sehingga akumulasi semua itu terwujud dalam sebuah puisi saya di antologi Singkawang itu pas judul bab puisi saya, kemudian judulnya Bersamamu ke bawah Halim Ramli, alhamdulillah selesai. Saya tak bisa berkata apa-apa lagi bagaimana saya untuk mengungkapkan bagaimana aku dan AHR hanya sebaris kata alhamdulillah sebagai puisi yang terabadikan sampai hari ini. Saya kira itu dulu, barangkali nanti lah kita semua sudah, saya yakin semua merasa hal yang sama sebagai anak, sebagai murid, sebagai santri, sebagai apalah terhadap beliau. Yang penting mari kita berdoa, beliau sudah tenang, tidak sakit lagi. Menurut saya mohon maaf, sejadi pemakaman kemarin saya diminta satu-satunya yang merekam dokumentasi semua karena protokol COVID semua. Saya rekamkan semua hampir 200 lebih foto-foto dan beberapa video saya berikan dengan Edo, ada ketemu dengan Nunu, Juan Nugraha. Nah, di situ juga kita intensitas itu sebagai anak bapak lah. Saya tidak bisa menyebutkan kias-kiaskan yang lain siapa beliau bagi saya. Beliau adalah orang tua saya dan insya Allah juga orang tua kita. Al-Fatihah untuk beliau. Nah, silakan Bang Pai, Bang Wisnu lanjutkan dulu. Nanti kita akan kita nimbrung-nimbrung apa yang menjadi urgensi selama lebih kurang 60 menit kita ini. Oke, Bang Don. Ya, terima kasih. Ini di dalam ruangan Zoom ini juga ada Bang Ahmad Sofyan ini. Ini juga orang lama, orang yang juga sangat dekat dengan beliau. Kita juga perlu minta dua patah kata dari Bang Ahmad Sofyan. Tapi sebelum itu saya ingin membacakan pesan dari Bang Edo, anak almarhum yang tadi mengirim pesan ke saya dan saya katakan ke beliau bahwa ini insya Allah akan saya bacakan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara tentang sosok ayahanda Halim R,
beliau adalah sosok aktivis mahasiswa. Di masa-masa beliau kuliah di Jogja, bergabung dengan para pioner atau pelopor pendiri HMI, dan kalau ini diceritakan akan menjadi satu buku. Nah, ini tantangan bagi teman-teman kalau mau menulis tentang ini. Ada sumbernya ya, sumbernya itu Bang Edo. Beliau juga adalah sosok aktivis lingkungan hidup. Bersama Uli Sigar dan Franky melakukan ekspedisi Garuda Nusantara di Gunung Palo. Juga melakukan berbagai ekspedisi dan kalau diceritakan akan menjadi satu buku lagi. Beliau aktivis kemanusiaan. Beliau juga adalah wartawan pertama Kalbar yang meliput segala sendi kehidupan di Timur Timur atau Timur Leste. Kalau diceritakan juga menjadi satu buku lagi. Masya Allah. Beliau juga penulis lagu. Aduh, masih banyak lagi dan masih banyak lagi dan masih banyak lagi. Maaf, sekadar sedikit berbagi informasi. Nah, itu dari Bang Edo yang sebenarnya seandainya sehat ingin bergabung bersama kita semua. Nah, ini masih ada di sini Bang Ahmad Sofyan, mungkin kalau berkenan memunculkan gambarnya. Assalamualaikum Bang Sofi. Waalaikumsalam, Pak. Saya monitor dulu kali Pak ya. Oh, Sila lagi yang lain dulu. lagi ramai ya? Enggak, saya baru merapat gak nih. Oh gitu. Sila Nah, yang baik. lain dulu. Baik, Bang Yusri barangkali, Bang Yusri Darmadi. Ya sila. Ya, silakan Bang. Ya, Bang Pai, Bang Don, Bang Wisnu, ya, ada Pak Sofyan, Nisa, Arista di mana? Keluar ya. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kaget sih awal nerima pesan dari Edo malam itu ya, dia langsung japri saya bahwa Pak Halim sudah dipanggil gitu ya. Saya kaget sekali karena belum lama sebelum beliau meninggal itu, sebulan sebelumnya, saya masih bertemu beliau. Itu pun saya penasaran karena 2 tahun terakhir beliau tidak pernah muncul gitu. Saya khawatir dengan kondisinya. Jadi waktu itu mendadak saja saya ke rumah beliau. Jadi pulang dari karena saya kan ke rumah sakit kota saat itu untuk periksa gigi. Tapi saya terlambat ya, nggak dapat antrian. Saya pulang otomatis lewat Marta Dinata, lewat rumah beliau. Jadi mendadak aja saya ke rumahnya, entah ada insting apa gitu. Pada tanggal 23 Juni saat itu ya. 23 Juni. 23 Juni 2021. Emang ada niat juga mau bertemu beliau karena kami teman-teman si Pak Guru Rikas itu kemarin juga mengusulkan kita mau mengadakan diskusi tentang Hari Berkabung Daerah. Jadi saya ingat beliau juga banyak menulis di Akcaya saat itu, tahun-tahun 70-an, tiap tahun. Nah itu saat saya bertemu beliau, saya sedikit ceritakan ya. Jadi emang beliau tiap tahun menulis tentang Hari Berkabung Daerah, tentang peristiwa Mandor. Bahkan beliau katanya memegang sendiri tengkorak itu sebelum dikuburkan itu ya, korban-korban Mandor itu. Cuma beliau kecewa karena saat tiap tahun beliau menulis, respon pemerintah ya istilahnya ya biasa-biasa saja gitu ya, nggak ada sesuatu yang, dan beliau kecewanya itu juga tentang gerbang di Mandor itu, gerbang di pemakaman Mandor itu kalau bisa dikembalikan ke bentuk awalnya. Nah itu yang ingin saya sampaikan, ini mungkin pesan beliau sebulan sebelum ya saya dalam hati saya kan karena saya bukan orang lama ya, beliau nanya ada satu nama, saya nggak kenal, saya bilang. Lagi pula saya pribadi memang belum pernah ke lokasi itu. Yaitu beliau kecewa sama orang itu gitu loh. Ya mungkin itu hanya unek-unek beliau yang ya istilahnya terkait dengan lokasi Mandor itu. Jadi awal perkenalan beliau itu ya ini yang foto saya kasih background ini. Jadi saat itu saya mendaftar Pamong Budaya dulu ya tahun 2012 itu di Balai Pelestarian Nilai Budaya. Jadi beliau salah satu tim pewawancara di background yang sedang wawancara dengan saya itu almarhum juga itu mantan pimpinan Pak Salmon Batualo. Nah, dia melihat biodata saya saat itu karena saya lahir dari Riau. Beliau langsung menyatakan Gurindam 12. Wah, kaget saya kan. Ya Pak, betul Pak, Gurindam 12 gitu. Tapi saya nggak begitu hafal. Ya itu kita pas interview untuk Pamong Budaya itu salah satu tim interviewnya beliau. Jadi
kaget juga saya, luar biasa beliau pengetahuan tentang dunia Melayu ya dalam hal ini, makanya dianggap budaya Melayu ya. Belakangan saya sering bertemu beliau saat terakhir yang saya ingat tuh waktu pengusulan pahlawan nasional di kantor gubernur. Saya hadir atas nama balai, saya duduk sebelah beliau. Waktu itu kan yang diusulkan ada Sultan Hamid, ada Ufang Urai, dan Nata Kusuma. Tapi saya lihat beliau ya diam saja, nggak ada komen. Ya saya agak nyapa, Pak, kenapa tidak? Ya sudah, Yus, diam sajalah. Saya tiap tahun diundang begini katanya. Yang komen itu ya orang-orang itulah gitu. Yang padahal saya secara substansial mestinya beliau lebih tahu gitu ya tentang tokoh-tokoh ini gitu loh. Tapi beliau nggak begitu banyak komen. Tiap tahun beliau diundang ya untuk pengusulan pahlawan nasional itu oleh Dinas Sosial. Cuma kayaknya ya beliau ya hadir aja, dan tidak terlalu banyak cuma memperhatikan aja gitu loh. Yang komen orang-orang baru yang saya lihat komentarnya nggak begitu substansial, cuma formalitas gitu ya. Nah itu, tapi itulah yang terjadi, makanya kita kesulitan untuk hal pahlawan nasional ini. Jadi saya kaget aja ya, saya oleh Pak Halim, ya diam aja, kita diam aja, ikuti saja. Saya ikuti aja. Nah yang terakhir bertemu di Gardenia waktu festival yang kubu ada festival di Gardenia itu ya 2 tahun yang lalu itu beliau duduk di depan ngajak saya gabung, cuma waktu itu saya dengan Pak Yusriyadi, dengan siapa lagi waktu itu ya, dengan Pak Widi, ya bila beliau di depan saja, kita ngobrol-ngobrol di belakang. Nah ini yang paling terakhir ini yang saya pas bertemu beliau kemarin untuk meminta menjadi narasumber Hari Berkabung Daerah tentang peristiwa Mandor, karena saya melihat HBD ini ya nggak ada kesan apa-apa lah peristiwanya itu, cuma ngibar bendera pun tidak semuanya. Terus ya saya harap kalau beliau hadir kemarin mungkin ada sesuatu yang baru gitu ya, yang belum pernah setiap diskusi beliau tidak terlalu dilibatkan di HBD ini akhir-akhir ini, padahal beliau menulis banyak tentang itu. Tulisan-tulisan beliau malah dikutip yang lain gitu. Nah ini yang jadi keprihatinan juga. Tapi beliau memang tidak mau aktivitas lagi saat itu, mau istirahat katanya. Dan beliau selalu rutin ada dokter, minum obat segala macam. Tapi saya melihat langsung saat itu kondisi beliau masih ngobrol, diskusi. Walaupun saya lihat sudah agak mata segala macam itu. Ya mungkin karena usia. Ya saya cuma minta aja waktu itu supaya tulisan-tulisan beliau yang udah ditulis di Akcaya itu dikumpulkan, minta izin beliau untuk diterbitkan menjadi buku gitu. Jadi segala tulisan beliau yang ya terutama terkait dengan peristiwa Mandor itu bisa dikompilasi, dikumpulkan supaya diterbitkan gitu loh, biar generasi selanjutnya itu tidak terputus bahwa beliau sudah menulis lama sejak tahun 70-an, dan itu pengakuan saksi korban gitu loh, perspektif penulisannya, bukan peristiwanya. Kalau peristiwanya udah banyak yang nulis, tapi saksi korban ini kan apalagi udah pada meninggal yang beliau wawancara. Nah itu yang akan mungkin saya minta izin beliau untuk mengumpulkan itu, dan beliau mengizinkan. Ya silakan katanya, silakan dianukan saat itu. Ya, itulah yang saya dapat pesan dari beliau. Mudah-mudahan amanah ya istilahnya ini. Ya saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, ada teman kantor pun selalu bilang beberapa tokoh yang saya kunjungi tidak lama setelah itu meninggal gitu. Ya saya nggak tahu itu menjadi guyonan atau apa. Nah, kita jangan ketemu dulu. Dulu saya ingat saya ngunjung almarhum Pak Sudarto itu 4 hari sebelum beliau meninggal. Juga dulu almarhum Gusti Mulia ya, tahu Raja Simpang itu juga waktu saya penelitian tidak lama setelah saya kunjungi. Jangan dikunjungi, Tapi nggak tahu ya, tapi teman senior saya Pak Nasir itu bilang, kamu setiap mengunjungi toko tidak lama itu meninggal gitu. Saya jadi oh iya juga. Tapi ya bukan, saya nggak tahu lah, nggak ngerti lah hal-hal gitu. Tapi kok saya nimbrung dikit. Kemarin juga tak lama bulan April itu RRI menghubungi saya minta narasumber yang akan bicara tentang sejarah dan kota Pontianak, ya termasuk
ayahanda juga. Tak lama kemudian. Iya. Nah, yang jelas kita sangat-sangat kehilangan. Iya, betul. Beliau ini apalagi perancang maskot. Ya saya agak prihatin juga. Beliau suasana kemarin ikut, alhamdulillah kita Bang Don ya, Bang Sofyan saat pemakaman kemarinnya. Ya seharusnya sekelas beliau ini menurut saya ya, Saya juga lewat ke rumah sakit kota, saya lihat karangan bunga hanya 3 dari Yarsi sama Dispora Par. Jadi sangat prihatin saya melihat Kalimantan Barat toko yang sebesar ini kok ya terlepas dari COVID ya, saya pikir ya. Seharusnya apresiasi terhadap beliau itu ya mestinya luar biasa, minimal dari pemerintah provinsi ada yang mewakili. Ya walaupun kita tahu COVID. Tapi ini kan beliau itu kan perancang maskot gitu loh. Tidak harus gubernur gitu loh. Baik. Nah, itu yang sangat disayangkan sebenarnya untuk kedepannya. Oke. Baik Bang Yusri, ini Bang Ahmad Sofyan barusan sudah apa namanya ya. share Bang Pai tabe sebentar Bang Pai sebelum Bang Sofyan. Oh, ya, sila. Nah, jadi menyambung Pak Yus tadi, saya sudah mengabadikan sosok Ayahanda Halim itu sebagai perpustakaan Kalbar berjalan. Bayangkan ketika perpustakaan sudah tidak ada, apa yang bisa kita gelap gulita. Seperti itulah kira-kira. Ya. Luar biasa. Apresiasi yang perlu nanti bagaimana caranya Bang Pai. Ya, ke depan kita kancang Bang. Ya. Saya selalu mengatakan jangan orang dah mati baru kita kasih selembar piagam. Justru waktu hidup 24 jam lah kasih apapun fasilitas supaya tetap produktif dan berkarya. Itu yang penting gitu. Ya, baik. Ini gambar sudah di-share oleh Bang Ahmad Sofyan. Silakan Bang Ahmad Sofyan untuk menceritakan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, ya pasti kita semua kehilangan lah. Tapi ini kan apa? Sharing-sharing nostalgia kita sebagai anak budaya almarhum, anak ideologis. Banyak serpihan-serpihan, banyak cerita-cerita, nostalgia. Tapi menurut saya sama seperti yang anak tertua almarhum sampaikan saat di akhir pemakaman. Yang saya tangkap itu dari semua kita yang hadir di sini, juga di pemakaman, juga dalam interaksi-interaksi semasa beliau hidup, adalah kita sekarang itu rindu untuk dimarahkan sama beliau, sama almarhum, karena saya yakin hampir setiap kita yang pernah berinteraksi dengan kedekatan tertentu pasti pernah kena marah. Nggak mungkin nggak pernah kena marah. Bang Don mungkin udah ya, sebagian kita sering lah kena marah beliau. Ketika kita kena marah rasanya tuh jengkel sekali, rasanya gimana gitu. Tapi beberapa hari setelah hendak kena marah rasanya mau gak kita kena marah lagi, datang lagi kita kena marah lagi. Nah, tapi kemudian kita kena marah dari salah satu orang tua yang kemudian memarahkan kita, menasihati kita itu dengan sangat objektif. Teman-teman sekalian, ini saya tadi buka-buka laptop. Ini salah satu endorsement beliau ketika di buku Pontianak Heritage. Mohon izin untuk saya bacakan kata-kata ini. Ya mungkin sangat emosional karena tadi sebelum dapat kata-kata ini juga saya ingat dimarahkan dulu, dinasihati dulu. Beliau tuliskan beberapa tulisan di buku ini sudah saya baca ketika masih berada di halaman harian Borneo Tribun Pontianak. Saya berpikir perlu dibukukan.
Alhamdulillah, Ahmad Asmadezet, sang penulis, berpikiran sama dengan saya. Wujud benda yang disuguhkan di dalam buku ini, sebagian besar warga Kalbar maupun Pontianak telah mengenalnya. Namun tak banyak yang tahu tentang cerita dan fakta yang ada di balik benda tersebut. Ahmad Asmadezet, penulis muda tapi tak pemula, coba menelusuri hal tersebut. Ia mau bersusah payah menggali untuk kemudian menghidangkan kepada kita. Kalau mungkin secara detail, sesuatu yang perlu diketahui tentang benda tersebut. Tak banyak penulis termasuk wartawan koran yang punya ide dan mau berbuat begitu. Terlepas dari berbagai kekurangan yang ada di buku Pontianak Heritage ini, saya bangga dan bersyukur bahwa ada penulis yang peduli di zaman siap peduli terhadap benda-benda peninggalan masa lampau. Tak kurang dari saya sendiri memerlukan kehadiran buku ini untuk rujukan bila diperlukan. Saya bukan orang yang tahu segala. Terima kasih Ahmad, niscaya jeripaya Anda sangat berguna. Semoga pula tak kecil dalam pandangan Allah Ta'ala. Amin dan salam untuk membaca. Ini beliau tulis di sekitar 2010-an awal. Ini saat diskusi, ya pasti setiap kita ketika diskusi lebih sering ada di ruang tamu rumah beliau di Jalan Marta Dinata. Beberapa kita mungkin lebih bersyukur untuk bisa diajak berdiskusi, dinasehati dan dimarahi di ruang tengahnya. Nah, cerita-cerita kala di ruang tengah tadi seperti Bang Don bilang, seperti kita berada di sebuah perpustakaan. Karena memang almarhum semasa hidupnya adalah perpustakaan yang berjalan. Nah, saya coba mau masuk di serpihan tentang literasi dan perpustakaan berjalannya beliau. Salah satu yang saya ingat, yang mungkin kita semua mengalami, beliau nyaris tidak mau bukunya dipinjam. Khususnya mungkin buat saya lah. Saya nyaris tidak pernah dapat izin untuk meminjam dan membawa buku beliau. Tapi saya selalu mendapatkan fotokopinya. Jadi salah satu buku yang saya ingat itu tentang syair Pangeran Syarif, saya dapat dari beliau. Beliau tidak mengizinkan untuk saya membawa buku tersebut. Beliau hanya bilang, ya udah, nanti hari ini awak datang lagi ke sini. Nah, setelah saya datang, diberilah fotokopi. Awal-awal juga mendapatkan buku dari Henry Chambers Lawyer, itu juga saya tidak diizinkan untuk membawa bukunya. Sekali lagi terus difotokopikan. Nah, teman-teman sekalian, saya masih ingat ketika ada di ruang tengah bersama almarhum, kemudian beliau memperlihatkan kepada saya sebuah buku dari Belanda. Buku Belanda, sebenarnya itu buku foto-foto kebudayaan. Dan sekali lagi, ketika saya mau pinjam, mau bawa pulang, karena pasti saya juga tahu, kalaupun saya pinjam, nggak akan dikasih. Tapi rekan-rekan yang kemudian saya ingat, kemudian saya diceritakan, kemudian saya dijelaskan, kemudian saya diresensikan buku itu oleh almarhum. Detail, foto per fotonya sampai makna-makna di balik foto. Foto itu foto kebudayaan yang ditulis oleh
Tidak salah orang berkebangsaan Belanda. Nah, itu mungkin salah satu serpihan dari sebagian kita, khusus dari saya, Pak Halim, literasi, buku, dan nasihat-nasihat. Nah, dan sampai saat ini tentunya ya kehilangan sosok, juga kehilangan orang yang kemudian bisa menasehati kita, bisa memarahi kita, dan kita menjadi bangga ketika sudah dinasehati oleh beliau. Kita menjadi bangga setelah dimarahi dalam arti untuk kita berusaha lebih baik lagi. Terima kasih, Pak, rekan-rekan yang lain. Ya. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisinya. Semoga kita yang ditinggalkan, kita yang pernah berinteraksi, kita yang memiliki waktu-waktu bersama beliau, bisa dan mampu meneruskan cita-cita beliau, bisa terus meneruskan semangat beliau. Mungkin ini terdengar normatif, karena setiap kita pasti akan pergi untuk ke alam berikutnya, tapi mudah-mudahan semangat dan keyakinan kita akan selalu hidup. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Oke, baik. Itu dari Bang Ahmad Sofyan yang Masya Allah ya, luar biasa memori Bang Ahmad terhadap beliau. Ya betul, kita semua pasti pernah dimarahi. Ya, kita sudah menjelang maghrib ini. Beberapa teman mungkin ada yang sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi Ya. mungkin kita akan berakhir. Selamat berbuka puasa yang Arafah. Mungkin kita akan berakhir sebelum maghrib. Tapi sebelum kita akhiri, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di sini. Dan insya Allah ini akan terus berlanjut. Maksudnya kemarin ide saya dengan Bang Wisnu itu hanya mudah-mudahan bisa jadi pemantik gitu, agar saya tahu almarhum adalah aset. Saya harus berkali-kali mengatakan itu. Nah, aset ini akan hilang begitu saja di telan zaman kalau tidak ada yang melestarikannya. Nah, ikhtiar Bang Yusriadi tadi untuk mengumpulkan karya-karya beliau, kemudian Bang Ahmad Sofyan dan teman-teman semua pasti akan berbuah manis ketika nanti bisa terwujud gitu, entah apa bentuknya untuk beliau. Kalau Bang Yusri kecewa bahwa pemerintah seharusnya memberikan apresiasi yang besar terhadap almarhum, nah mudah-mudahan kekecewaan itu bisa kita ganti dengan hal yang lain sehingga memang pantas untuk almarhum. Ya, itu saya pikir mungkin sebelum berakhir Bang Wisnu, karena Bang Wisnu pembicaranya ini, ada yang ingin disampaikan di akhir pertemuan kita ini? Baik. Ya, terima kasih Bang Pai sekali lagi untuk teman-teman semua. Saya pikir orang seperti Ayahanda Halim Ramli itu melegasikan semangat karya, mendedikasikan dirinya bagi Kalimantan Barat ya, bagi generasi mudanya, dan seperti dikatakan Bang Ahmad Sofyan tadi, kita ini orang-orang yang dimarahinya untuk dibentuk menjadi seperti sekarang. Dan kalau dia itu seorang tukang emas, dia membuat kita menjadi permata yang indah. Saya merasakan itu. Bang Dono bisa seperti sekarang kiprahnya karena terlalu lebih banyak dari kita dimarahi. Saya yakin itu. Dan yang terakhir saya mau mengatakan bahwa beliau sekarang sudah berbahagia karena beliau menemukan jalan pulang lebih dulu dari kita. Demikian Bang Pai, terima kasih banyak. Oke, begitu. Terima kasih teman-teman. Ya tentu saja kalau ingin bercerita tentang beliau tidak habis-habis ya. Kita pasti ini masih ada beberapa teman yang mohon maaf. Ada Anissa, ada siapa lagi tadi?
yang dari Bang berkat Hatta tadi nanti itu. mana? ABK. Nah, tapi waktu tentu saja yang memisahkan kita. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kendala dalam membawakan acara ini. Yang jelas semoga setelah ini akan ada movement-movement berikutnya untuk beliau. Kita berdoa semoga beliau meninggal dalam kondisi husnul khotimah, Amin. diterima Amin. oleh Allah Subhanahu wa taala hingga nanti kita bisa bertemu di akhirat sana dalam kondisi yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya akhiri. Amin. Selamat menjalankan ibadah puasa, berbuka puasa bagi yang menjalankan. Besok hari raya. Besok Selamat kita hari raya juga semuanya. Selamat hari raya Idul Adha bagi teman-teman. Semoga kita semua sehat ya, terlindung dari wabah penyakit ini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yo. Oke ya, sudah ya. Ya, Bang Don. Ya semua. Sehat Bang Don semuanya. Salam kenal. Jangan lupa prokes semuanya. Ya, Terima kasih, jaga kesehatan, selalu semangat. tetap sehat, semangat. Ini sebentar, saya ambil Sehat screenshot dulu. selalu. Amin. Mungkin dulu. Bisa dulu. Ya. Oke ya, saya kirim nanti fotonya. Ya. Oke ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bang Pai. Ya. Sampai ketemu lagi.